Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai favorit lover. Tempat yang menjadi salah satu tujuan terakhir manusia adalah alam kubur. Tiap muslim maupun non-muslim akan kembali kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka akan tinggal di alam kubur setelah kematiannya di dunia. Di alam kubur, setiap hari ada peringatan untuk manusia yang masih hidup agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan agar para manusia selamat dari siksa kubur yang amat pedih. Lantas, peringatan apa yang akan alam kubur berikan untuk manusia yang masih hidup? Berikut adalah peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Favorit Channel. Carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan juga sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, suatu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazar dalam kitabnya La'ali Masnuna menjelaskan, jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya, tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala si mayit. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan juga kain kafan. Setelah dikuburkan, orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang dua malaikat Mungkar dan Nakir untuk menanyakan amal perbuatan si mayit semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayit agar memudahkan proses si tanya jawab tersebut. Tetapi si tampan itu berkata, "Dia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian si tampan itu berkata kepada mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang kamu baca dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur." Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan juga penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnuna. Ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan juga permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Malaila A'la. Bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular. Di alam kubur, bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan basmalah. Dengan membaca itu, berarti seseorang telah menghambakan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular penyiksa di alam kubur ini bernama ular titin. Kepedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaika berkata, saya mendengar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata,
orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang juga botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali dalam bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan kembali orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Memperbanyak bacaan kalimat tauhid. Dengan memperbanyak bacaan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal ini dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini dikarenakan kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Zabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Nah, favorit lover, itulah 5 peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.